Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Habib Abu Bakar manusia biasa, namun beliau memiliki banyak karamah. Karamah beliau yang paling kentara dan bisa disaksikan sampai sekarang adalah setiap hari makam beliau selalu dipadati penziarah dari berbagai kota. Berikut ini beberapa di antara karamah beliau. Menyelamatkan dari badai. Kisah ini riwayat dari Habib Muhammad Al-Hamid. Suatu hari ada tetangga Habib Abu Bakar sedang berangkat haji. Tetangganya meminta doa sama beliau. Pada zaman itu orang naik haji masih menggunakan kapal laut Belanda, dan pada saat di tengah perjalanan perahunya diterjang badai dan ombak sangat besar dan kapalnya terombang-ambing di perairan laut. Lalu kata orang Belanda, coba kalian berdoa dengan Tuhan kalian, siapa tahu badainya berhenti. Kemudian orang Belanda itu menunjuk tetangganya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk berdoa, dan tetangga itu bertawasul kepada Habib Abu Bakar. Tiba-tiba Habib Abu Bakar muncul dari dalam laut lengkap dengan imamah dan serban. Kemudian beliau mengusap kapal itu dan ombak mulai berhenti. Saking gembiranya, orang Belanda itu memberikan hadiah kepada tetangganya. Setelah pulang dari haji, tetangga itu langsung menemui Habib Abu Bakar tanpa menemui keluarganya terlebih dahulu. Dan saat bertemu Habib Abu Bakar, sang Habib berkata, "Diam, jangan diberitahu orang lain. Kalau saya sudah wafat, baru boleh kamu beritahu orang lain." Bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Sebagai bukti kewalian Habib Abu Bakar adalah beliau pernah berjumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Hal ini senada dengan pengakuan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku dan aku dalam keadaan terjaga. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku, aku memeluknya. Di lain kesempatan Habib Abu Bakar bercerita, saat aku sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku dan aku dalam keadaan sadar. Aku berpelukan dengan beliau di tempat ini. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam juga pernah datang ke tempat ini setelah salat asar dan aku dalam keadaan terjaga. Aku duduk di atas sajadah, tiba-tiba Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam datang diapit dua orang lain. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kenalkah kamu orang ini?" Habib Abu Bakar menjawab, "Tidak, saya tidak mengenalnya." "Beliau adalah kakekmu, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam," kata orang itu. Menyelamatkan seseorang setelah wafat. Habib Abu Bakar bin Tahir Al-Hamid, tokoh masyarakat yang memiliki hobi mengumpulkan benda-benda seni antik. Suatu ketika beliau berburu barang-barang antik itu sampai menyeberang laut dengan perahu. Sore harinya suasana ombak cukup besar, namun beliau memaksa pemilik perahu mengantarnya pulang dengan bayaran mahal. Di tengah laut, ombak besar mengombang-ambingkan perahu yang ditumpanginya. Habib Abu Bakar bin Tahir Al-Hamid terus-menerus berdoa, termasuk membaca salawat Qamarul Wujud seraya memanggil-manggil nama Habib Abu Bakar As-Segaf. Alhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Habib Abu Bakar bin Tahir Al-Hamid selamat. Setelah itu beliau langsung berziarah ke makam Habib Abu Bakar As-Segaf. Menyembuhkan penyakit akut. Saat itu, Keraton Surakarta di bawah kepemimpinan Sultan Pukubuwono
suatu ketika putra sultan menderita sakit akut yang tak kunjung sembuh. Sudah banyak didatangkan tabib baik dari istana sendiri maupun dari luar istana, namun tetap tidak berhasil. Mereka mengatakan penyakit ini tidak ada obatnya dan menyebabkan kematian. Hari-hari sang sultan dipenuhi perasaan sedih yang mendalam sebab tabib-tabib kenamaan telah angkat tangan untuk menyembuhkan putranya yang sakit. Dalam kesedihan itu, sang sultan mendengar bahawa ada seorang waliullah dari kota Gresik yang singgah ke kota Solo. Wali itu tidak lain adalah Habib Abu Bakar. Akhirnya dikirimlah utusan menemui beliau. Setelah urusan keraton itu menjelaskan maksud tujuannya, kemudian Habib Abu Bakar meminta kepada utusan itu untuk mengambil air dari dalam keraton. Utusan itu kemudian pulang ke keraton dan kembali lagi menemui Habib Abu Bakar sambil membawa air yang diminta beliau. Air keraton itu didoakan beliau. Kemudian air tersebut diminumkan kepada putra sultan yang sedang sakit. Tidak berselang lama, atas izin Allah melalui doa Habib Abu Bakar, putra sultan itu menjadi sembuh, sehat seperti sebelumnya. Atas kesembuhan putranya ini, sang sultan mengucapkan terima kasih kepada Habib Abu Bakar dan menghadiahkan sebidang tanah kepada beliau. Arah kiblat melalui petunjuk Rasulullah. Menurut suatu riwayat, ketika Masjid As-Segaf Solo, Jawa Tengah baru selesai, ada seseorang menanyakan penempatan letak mihrab kepada Habib Abu Bakar. Namun beliau tidak langsung menjawab dan berjanji untuk menjawab keesokan harinya. Malam harinya, Habib Abu Bakar bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu, baginda Nabi SAW memberitahukan penempatan letak mihrab tersebut. Sampai saat ini, orang-orang di Solo meyakini bahawa posisi mihrab Masjid As-Segaf di Solo, Jawa Tengah, wakafan Habib Abu Bakar Gresik ini ditentukan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ingkar berujung percaya. Saat itu Habib Abu Bakar menerima tamu seorang wartawan dari Timur Tengah. Wartawan ini tidak percaya sama sekali pada hal-hal yang ada kaitannya dengan karamah ulama, serta menganggap semua karamah yang pernah terjadi pada pribadi beliau dianggap mengada-ngada. Pada saat itu, di tempat Habib Abu Bakar sedang ada pengajian dan tamu dari luar negeri ditempatkan duduk di barisan paling depan. Setelah pengajian usai, wartawan itu melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa sehingga membuatnya terharu. Beliau menunduk dan menangis di hadapan Habib Abu Bakar seraya berkata, "Wahai Habib Abu Bakar, pukullah batu yang mengeras dalam hatiku dengan tongkatmu, agar dapat mengeluarkan air yang dapat melelehkan pendirianku yang keras." Sejak kejadian itu, sang wartawan meyakini betul atas karamah yang dimiliki beliau. Wafat Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Pada saat menjelang wafatnya, seringkali Habib Abu Bakar berkata, "Aku berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka sebelum kemangkatannya ke rahmat Allah, beliau mencegah diri dari makan dan minum selama 15 hari. Namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun semangat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Habib Abu Bakar wafat pada malam Senin 17 Zulhijjah 1376 Hijriah dalam usia panjang yaitu 91 tahun. Sesuai wasiatnya, jasad beliau dimakamkan di samping Masjid Jami' Kota Gresik, Jawa Timur yang bersandingan dengan makam Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Untuk mengenang perjuangan dan jasa beliau, setiap tahunnya diadakan Hul Akbar yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Zulhijjah di area makam. Konon hul beliau ini di antara hul terbesar di Jawa Timur sebab hul beliau dihadiri muhibbin berjuta umat yang datang dari berbagai kota bahkan luar negeri. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian,
Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.